Pada 722 sebelum Masehi, kerajaan utara ditaklukkan oleh kerajaan Assyria yang dipimpin oleh Raja Sargon kedua. Menyusul kemudian pada 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin Raja Nebukadnezar. Orang-orang Babilonia memusnahkan Baitul Maqdis dan menghancurkan Haikal Sulaiman. Kaum Yahudi pun dibunuh dan diusir hingga tersebar ke berbagai penjuru. Inilah yang kemudian dalam sejarah dikenal sebagai diaspora pertama. Inilah pula salah satu peristiwa yang menciptakan keinginan kaum Yahudi untuk dapat kembali ke tanah air kuno mereka. Ketika Kekaisaran Persia mengambil alih Baitul Maqdis pada 538 sebelum Masehi, kaum Yahudi berangsur-angsur berdatangan kembali ke sana. Orang Persia kelihatannya tidak terlalu membatasi kaum Yahudi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka. Bahkan kaum Yahudi diizinkan untuk membangun dan menata kembali Baitul Maqdis. Bukan cuma itu, mereka juga membangun kembali Haikal Sulaiman, yang kemudian dikenal sebagai Haikal Sulaiman kedua. Situasi yang longgar pun tetap berlanjut pada era Baitul Maqdis diperintah oleh Kaisar Alexander Agung pada 332 sebelum Masehi. Namun semua itu berubah drastis ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan wilayah Palestina pada 27 sebelum Masehi. Tidak ada lagi kebebasan bagi kaum Yahudi. Semuanya dibatasi dan bahkan mereka hidup dalam penindasan pemerintahan Romawi. Parahnya, pada 66 Masehi, pasukan Romawi memusnahkan Haikal Sulaiman dan memorak-porandakan Baitul Maqdis. Kaum Yahudi menghadapi semua ini dengan pemberontakan dahsyat terhadap pemerintahan Romawi pada 135 Masehi. Namun pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Romawi. Sebagai akibatnya, kaum Yahudi dibunuh dan diusir secara massal dari wilayah Palestina. Peristiwa inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai diaspora kedua.